Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Iwan Wijaya, nomor induk mahasiswa 194262010 dari kelas 2C D4. Kali ini saya akan membahas tentang strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya, dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Dan kali ini saya akan membahas strategi produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu Mitsubishi, dengan produknya bernama Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander sendiri termasuk dalam compact MPV di Indonesia saat ini. Pada seri compact MPV Indonesia saat ini ada beberapa merek dan beberapa nama mobil yang ikut meramaikan di pasar ini. Yang pertama, Xpander dari Mitsubishi. Lalu ada R3 dari Suzuki. Yang ketiga ada Mobilio dari Honda. Lalu ada Xenia. Lalu ada Convero. Lalu yang terakhir Avanza. Dalam segmen ini terdiri dari bermacam-macam harga. Yang pertama, Mobilio dengan range harga 197,6 hingga 250 juta. Lalu Xpander sendiri dengan harga 223,68 hingga 262,2 juta. Lalu Suzuki R3 dengan range harga 199,4 hingga 252,7 juta. Lalu selanjutnya Avanza dengan range harga 187,6 hingga 235,9 juta. Lalu ada Wuling Convero dengan range harga 169,8 hingga 191,3 juta. Lalu yang terakhir Daihatsu Xenia dengan harga 184,5 hingga 225,9 juta. Di sini terlihat Xpander memiliki range harga yang lebih tinggi daripada kompetitor-kompetitornya, yaitu di tipe paling rendah, yaitu tipe GLX, dibanderol dengan harga 223,68 hingga tipe tertingginya Ultimate varian transmisi otomatis dengan harga 262,2 juta. Sedangkan rival-rival yang lain harganya masih di bawah Xpander. Tetapi mari kita lihat banyaknya unit yang sudah terjual dari compact MPV ini sebagai perbandingan. Yang pertama, Suzuki R3 terjual 1.172 unit terhitung mulai Januari hingga saat ini. Lalu yang kedua, Mitsubishi Xpander dengan penjualan unit 3.468 unit. Lalu yang ketiga, Honda Mobilio dengan penjualan 823 unit. Lalu Daihatsu Xenia 803 unit. Lalu Wuling Convero 615 unit. Dan yang terakhir Toyota Avanza 2.908 unit. Di sini terlihat Xpander begitu sangat laku di compact MPV Indonesia saat ini. Padahal perlu kita ingat bahwa harga Xpander yang lebih tinggi dibanding kompetitor-kompetitornya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tadi kita membahas tentang strategi produk.
Itu yang membuat Xpander lebih laku keras dibanding rival-rivalnya, meskipun harga yang dibanderol lebih tinggi. Mari kita lihat apa strategi produk yang dilakukan Mitsubishi, khususnya di Xpander. Mitsubishi Xpander, MPV compact yang hadir di Indonesia baru-baru saja, tapi sudah berhasil menguasai pasar MPV compact di Indonesia saat ini. Hal ini bisa terjadi karena strategi produk yang ditetapkan Mitsubishi. Contohnya yaitu pemberian fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh kompetitor sekelasnya. Yang pertama yaitu fitur cruise control. Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk menambah kecepatan kendaraannya, tidak perlu menginjak gas lagi. Pengemudi hanya cukup menekan tombol set plus atau set min. Set plus untuk menambah kecepatan, set min untuk mengurangi kecepatan di lingkar kemudi. Fitur ini merupakan fitur yang luar biasa di kelas MPV Indonesia saat ini. Hanya Xpander yang memiliki fitur ini di antara beberapa rivalnya. Cruise control tersebut biasanya hadir di mobil-mobil sekelas Pajero Sport yang merupakan SUV mewah Mitsubishi atau Fortuner yaitu SUV mewah dari Toyota. Hanya satu-satunya yaitu Xpander yang menyediakan cruise control di varian MPV-nya. Lalu yang kedua, start stop button dan keyless entry, yaitu fitur yang memungkinkan kita tidak menggunakan anak kunci lagi untuk menghidupkan mesin, membuka pintu. Kita hanya cukup mengantongi remote di saku celana. Lalu untuk membuka pintu kita hanya menekan tombol yang ada di handle pintu, dan untuk menghidupkan mesin menekan tombol start stop engine ini. Lalu yang selanjutnya ada Vehicle Stability Control. Fitur ini akan menjaga kestabilan berkendara dan keamanan penumpang dan pengemudi ketika menunggangi Mitsubishi Xpander ini. Fitur Vehicle Stability Control atau VSC ini hanya dimiliki oleh Xpander di kelas MPV, sedangkan rival yang lain tidak disematkan fitur VSC ini. Lalu, pertimbangan terakhir konsumen lebih memilih Xpander dibanding kompetitor yang lain, yaitu interior yang terkesan lebih mewah. Interior Xpander dibalut dengan material berkualitas, yaitu sudah disematkan jok kulit di setiap row tempat duduknya dengan kombinasi warna hitam dan sedikit warna marun, dan seluruh kabin bernuansa warna hitam untuk di tipe Sport atau Xpander Cross. Beberapa fitur tadi merupakan suatu strategi produk yang dilakukan Mitsubishi agar produknya yaitu Mitsubishi Xpander bisa laku keras di pasar Indonesia, khususnya di pasar MPV Indonesia saat ini. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.